Halo Kak. Halo, Liz. Gimana kabar? Kabar baik, Chris. Halo, Kamu gimana? Baik-baik. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sibuk tidur biasanya. Kan habis kuliah aja biasanya tidur. Kuliah tidur? Iya. Apa kabar Bu Magda? Baik, Mas Aku. Baik. Keluarga aman sehat? Puji Tuhan sehat. Amin. Halo Kak Gesti. Halo Brian. Mbak boleh tahu umur ya Gesti berapa ya sekarang? Milenial. Oh. Terima kasih Brian. Jauh ya kita. Tapi ya. yang late milenial Oh, itu ya iya, istilah berarti kerennya. saya yang early berarti. Iya. Early birthday. Apa ya? Ya mungkin cerita pengalaman dulu waktu pernah mengajar gitu ya. Mengajar SMA kelas 11. Nah, jadi kalau kelas 11 itu kan tengah-tengah ya. Iya. Biasanya memang puncak-puncaknya kenakalan remaja di kelas tengah-tengah ini biasanya. Nah, di situ saya mengajar itu ya saya merasa sih salah dimengerti gitu oleh siswa. Saya mengajarkan cara yang seperti ini gitu ya. Lalu murid itu merasa caranya dia yang diajarkan oleh guru lesnya misalkan itu lebih oke gitu loh, lebih masuk buat dia gitu ya. Tapi saya terangkan itu caranya itu pakailah cara yang seperti ini gitu. Nah, itu saya sering salah dimengerti. Padahal maksud saya adalah kalau kelas 10 sama kelas 11 itu baiknya siswa itu taat gitu. Taat sama gurunya, belajar konsep gitu. Karena gurunya itu pasti mengajarkan konsepnya. Karena kalau di tempat les biasanya kan ngajari cara cepat gitu kan. Betul. Cara cepat sih oke sih, cara kreatif itu tapi cocoknya di tingkat yang lebih atas lah ya, kelas 12 gitu. Ya, kebanyakan kolot terus dianggap enggak ngikuti zaman. Kayak gaul gitu ya? Oke. Kayak dari potongan rambut. Ini pengalaman ya. Kayak anak saya laki. Dia seneng yang potongannya cool gitu ya. Iya, bilang cool ya. Tapi bapaknya enggak harus piak pinggir gini. Nah, dari kayak gitu-gitu yang malah jadi. Tapi piak pinggir sekarang lagi ngetren, Bu. Sekarang. Oh iya toh? Iya. Karena kiblatnya K-pop sekarang. Oh. Gitu. Banyak yang piak pinggir. Atau piak tengah juga ada. Ya baguslah, berarti ada pertemuan di tengah ya. Iya. Mungkin kalau pendapat saya, generasi Brian itu mungkin mempunyai pola pikir yang terlalu early bird tadi mungkin ya. Jadi untuk pengalaman yang istilahnya pernah kita dulu lakukan, kita lebih dulu seperti itu. Mungkin kelihatannya seperti itu, tapi kadangkala ya enggak salah juga. Kalau menurut saya, oh iya saya juga pernah muda kok seperti Brian, jadi harusnya nggak masalah. Yang penting jangan sampai ada hal yang keliru gitu. Tapi menurut Kak Gesti sendiri, pernah nggak generasi Kak Gesti atau Kak Gesti secara pribadi disalah mengerti oleh angkatannya dia? Pernah. Jadi kadangkala mungkin dari generasi Brian itu menganggap generasi kita mungkin agak kolot ya, nggak kayak zaman sekarang kayak gitu. Bisa kemungkinan bisa seperti itu yang terjadi kayak gitu. Mungkin yang pertama itu tadi model pengajarannya. Kalau misal dari Kuriris itu kan aku ambil contoh guru ya aku ya. Kalau misal guru kan kayak tadi pengajarannya mungkin kita itu lebih mau yang lebih cepat. Sedangkan Kuriris karena zaman dulu mungkin belum ada bimbel, belum ada apa. Akhirnya Kuriris nerapin yang benar-benar rumus matematikanya itu. Kalau misal matematika, rumusnya diajarin pokoknya yang diterapin itu yang zaman dulu banget loh. Sedangkan zaman sekarang itu sering ditemuin yang cara-cara cepatnya gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin itu dari teknologi sekarang. Jadi kita kayak misalnya kita menggunakan HP itu, mungkin generasi Kuriris salah mengerti, biasanya dipikirnya kita main terus, padahal kita juga bisa belajar dari HP misalnya. Jadi nggak selalu HP itu buat buruk, menjadi keburukan lah ibaratnya buat kita, generasi kita. Ada hal-hal lain yang di luar game yang bisa kita lakukan selain game lah ibaratnya kita. Ya kalau dari aku gitu sih. Ini pertanyaannya kebalikannya ini tadi. Ya, biasanya itu cara pandangnya Bu biasanya. Cara pandang. Jadi generasi saya sama generasi Ibu kan punya cara pandang masing-masing. Nah, jadi perumpamanya gini, generasinya Ibu kan sudah pernah jalan nih 100 meter.
Nah, generasi saya kan baru jalan 10 meter. Nah, kita kan yang generasi saya ini mau jalan yang ke 20 meter. Nah, yang pernah jalan 100 meter ngasih tahu, jalan yang ini, jangan jalan yang ini. Nah, kita kan yang generasi saya, yang generasi baru, mau jalan yang 20 meter kan, lah saya pengen ke sini, saya kan mau nyoba, penasaran loh gitu. Nah, biasanya tuh di situ beda cara pandang. Tapi kalau generasinya ibu misalnya atau saya sebut aja orang tua ya, orang tua itu mengingatkan anaknya. Nah, itu karena mereka sudah pernah menjalani. Nah, sedangkan anak kan pengen mencoba atau mencari hal baru atau membuktikan sendiri ya. Nah, kalau misalnya orang tua ngasih tahu jangan nanti jatuh. Nah, tetap anak ngeyel, akhirnya jatuh. Baru sadar, oh iya benar katanya orang tua. Gitu biasanya di situ. Tapi sebelum jatuh kita tetap berusaha. Gitu. Biasanya cara pandangnya beda. Nah, kalau pendapat saya itu orang tua boleh mengingatkan nanti jatuh, gitu. Tapi biarkan anaknya ini jalan dulu sambil dipantau, sambil diarahkan. Nanti kalau menggok sidik, ayo dikembalikan lagi. Jadi jangan sampai jatuhnya keblinger, gitu sih. Orang tua lebih menang pengalaman ya? Iya betul, lebih menang pengalaman. Tapi kalau menurut saya sekali waktu anak melakukan kesalahan itu juga perlu sih, karena dari situ dia akan belajar. Kalau cuma nurut orang tua dia kan tidak akan tahu yang salah yang bagaimana akibatnya ya apa, dan dia tidak akan berusaha untuk memperbaiki diri. Kalau semua harus dipantau orang tua. Itu kayak iklan sabun Bu, ada Bu? Hah? Ada iklan sabun. Oh iya? Iya apa? Jadi kotor itu belajar. Nah iya, sing ngumbah iki sing ngeluh. Berarti pertanyaannya yang sebaliknya ya. Iya. Iya, kalau menurut Brian kan Kak Gesti kan mungkin satu generasi di atas. Jadi nggak terlalu jauh, juga nggak terlalu deket-deket banget. Jadi kayak istilahnya pengalaman-pengalaman dari generasi Kak Gesti itu akan sangat berharga buat generasi saya pribadi kan. Karena misal jaraknya juga cuma nggak sampai 20 tahun, 15 tahun atau berapa, kan itu juga lebih dekat gitu loh daripada jarak yang harus Brian dapat, maksudnya pengalaman yang harus Brian dapat dari orang tua, dari yang lebih tua lagi. Jadi pengalaman dari generasi Kak Gesti itu mungkin sangat penting ya, karena kan lebih dekat caranya gitu. Pernah. Kalau pernah, mungkin saran dari Koridis apa? Atau statement lain gitu? Iya, yang saya kagumi ya dari generasi yang di bawah saya adalah ekspektasinya itu tinggi sekali gitu. Dan yang visinya itu sebenarnya bagus sekali gitu. Cuman kadang-kadang memang kalau saya lihat sih kurang idealis, kurang proporsional begitu. Memang bagus sih, memang bagus. Cuman kadang sarannya sih perlu melihat realistis juga, terus melihat ibaratnya kayak semacam amunisi apa yang dimiliki gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu punyanya segini, tapi karena pinginnya itu terlalu jauh, akhirnya melebihi batas, malah menurut saya sih nggak baik juga nanti pada akhirnya begitu. Pernah sih, saya merasakan apa yang direncanakan anak muda terlalu idealis tuh. Pernah ya? Kayaknya kan di pandangannya tuh sepertinya kayak enggak ada rasa, pokoknya dia harus sempurna, harus bagaimana. Kan segala sesuatu tuh pasti ada kekurangannya, ada ya kiranya kita jalan aja juga kadang-kadang terantuk. Nah kayak gitu, saya pernah ada. Nah itu saran Ibu gimana ini? Kalau lihat kayak gitu misalnya, sarannya? Kalau saran saya katakanlah kalau anak muda punya rencana, punya pandangan, pikiran, sebaiknya dia juga berkomunikasi sama orang-orang yang pernah berpengalaman. Jadi kalau ini seperti ini, keuntungannya apa, kekurangannya apa. Jadi semua ada. Jadi bahan pemikiran, tidak harus idealis itu sesuatu yang lurus. Terus kan itu kan tidak mungkin gitu loh. Iya. Belajar sama yang lebih senior istilahnya. Ya kadang-kadang yang pengalaman pun belum tentu yang senior sih. Nah itu kadang-kadang kesalahan ya. Kita tidak mau tanya pendapat sama anak yang muda, dianggap dia tidak tahu apa-apa. Padahal justru
ada beberapa pengalaman yang anak muda lebih ngerti kadang-kadang dari orang tua kayak gitu. Kadang atau sering kali seperti itu terjadi gitu ya. Jadi idealisme anak muda itu pasti terjadi karena sedang pada saat usia itu atau pada saat itu mencicipi. Ini saya pingin ini nih, saya pingin punya pengalaman ini. Sedangkan anak milenial sekarang ini kan ingin yang istilahnya karakternya ingin mencoba, curiosity-nya sangat tinggi sekali. Jadi mungkin idealismenya itu sangat tinggi dan mungkin agak susah dibelokkan kayak gitu. Jadi kadang mungkin harus dicek ulang istilahnya, coba dicek deh yang ini gimana. Jadi supaya ada gambaran atau pendapat tertentu biar nggak terlalu ini karena kita sudah lebih dulu punya pengalaman kayak itu supaya hasilnya nanti lebih baik kayak gitu. Berarti sarannya tadi itu harus di-recheck kembali, dicek keulang kembali. Gitu ya. Jadi mungkin ada pendapat atau saran yang mungkin ke depan bisa diaplikasikan kayak gitu. Kayaknya sih untuk dari generasi kuriris sebenarnya ada nggak ada ya. Untuk next generasi atasnya kuriris pernah. Justru waktu itu mungkin kalau misalnya ada kayak kita nyampein saran yang menurut mereka itu kayak ini nggak mungkin dikerjakan kalau sama kita. Sedangkan dari kita itu sudah ngerti nih step-stepnya yang bakal dilakuin itu apa untuk nyampe ke titik itu. Tapi kayak dari generasi mungkin dari generasi kuriris atau atasnya juga itu kayak lebih berpikir wah ini nggak mungkin soal mungkin dari ketersediaan alat yang sebenarnya itu alatnya itu gampang, misalnya ada HP bisa kita gunain dengan maksimal, itu mereka mikirnya nggak mungkin. Terus mungkin dananya juga agak terlalu wow gitu kalau menurutku itu sih. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih nggak usah terlalu wow sekali sih. Kayak misalnya kita cukup dikasih kesempatan untuk brainstorming mungkin. Jadi antara yang tua itu seenggaknya bukan jadi senioritas ibaratnya. Harusnya juga mau dengerin yang muda. Nah itu menurutku dari itu aja. Kalau rencana saya punya, tapi kalau cerita ke orang tua saya enggak. Jadi rencana saya itu diam-diam, Bu. Gitu. Jadi orang tua enggak tahu. Tahu-taunya sukses atau jatuh gitu. Jadi saya punya rencana, misalnya saya punya rencana itu mau beli rumah nih, beli rumah. Itu saya nggak cerita. Saya diem aja ngumpulin modal sendiri buat DP. Jadi diem aja. Jadi ngasih orang tua ya rutin, terus bayar apa-apa sudah rutin, sudah siap semua. Terus untuk modal DP sendiri sudah saya siapkan. Jadi nggak ada yang tahu. Tahu-tahu saya telepon orang tua, tolong ini dicek rumah ini setuju apa enggak. Nah gitu, akhirnya datang, loh mau beli rumah? Iya. Terus lihat rumahnya, oh ya wis bagus ya wis gak apa-apa gitu sih. Nggak peduli orang tua setuju nggak setuju dengan beli rumah di situ. Nah kalau misalnya nggak setuju ya saya tetap beli rumah lah, saya sudah bayar DP-nya. Nanti DP-nya hilang, Bu. Nah orang tua kan biasanya mereka menang pengalaman, sudah pernah menjalani. Nah, sedangkan yang generasi muda kan baru mau menjalani. Nah, itu seperti tadi yang saya sampaikan tadi, orang tua boleh ngasih dukungan, support atau nasihat atau nuntun boleh. Tapi istilahnya jangan memaksakan kehendaknya orang tua. Orang tua sudah pernah tahu ini bakal jatuh. Jangan dipaksakan, jangan nanti jatuh. Tapi dituntun. Ya, sudah, kamu jalani dulu. Nanti kalau misalnya salah diingatkan, nah ini jangan kayak gini, coba pindah ke sini atau beralih ke sini, ambil jalan ini. Nah akhirnya jatuhnya itu nggak sampai blosor, jatuhnya masih istilahnya kesandung terus bangkit lagi. Jadi semangatnya nggak sampai wis tahu nanti bakal jatuh, nggak diingetin, cuman dikasih tahu nanti jatuh tapi nggak dituntun. Nah itu nanti akhirnya wis jatuh ngedrop nggak bisa bangun gitu. Nah kalau dikasih tahu nanti bakal jatuh, tapi seiring berjalan waktu dibiarkan jalan sambil dituntun. Nah jatuhnya nanti oh iya bener jatuh, tapi ingat sama pesannya orang tua, oh iya jatuh, tapi saya harus bangkit. Oke. Karena orang tua masih ngasih dukungan, gak apa-apa jatuh, tapi tetap bangkit, jalani lewat jalan ini gitu. Kalau dari generasi Kak
Gesti ya kalau dari pandangan Brian itu kan tingkatannya kayak guru sama murid. Jadi kalau misal di anak-anak kalau dulu SMA itu kan sering ke BK, sering ke guru pembimbingnya masing-masing buat nanya kalau misal kedepannya itu bakalan kayak gimana. Jadi misal kayak penentuan jurusan kuliah itu pun juga nanti akan membuka jalan-jalan yang berbeda gitu loh mungkin. Jadi seperti ya kayak apa ya istilahnya mematahkan semangat itu enggak, tapi lebih ke arah memberikan lebih banyak opsi buat kita untuk memilih. Soalnya kan anak-anak SMA kan juga anak-anak SMA, anak-anak kuliah itu kan mungkin menurut generasiku juga masih nyari-nyari aku ini passionnya di mana, aku ini kayak aku harus nyemplung sampai dalam itu di mana, itu masih nyari-nyari. Jadi kalau lebih mematahkan semangat itu enggak, tapi lebih ke arah lebih banyak opsi yang akan dipilih gitu buat kita. Membuka jalan kayak gitu ya. Jalan. Okay. Jadi kalau punya angan-angan mungkin dari generasi Kak Gesti ya kan, jadi karena nggak seberapa jauh mungkin dukungan yang bisa diberikan kepada generasi itu ya salah satunya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang kita ini luput gitu kan. Mestinya kan generasi Kak Gesti itu kan mungkin satu generasi lebih tinggi, jadi pengalaman yang ada itu juga pasti lebih besar gitu. Jadi mungkin dukungan yang ada itu mungkin dari sugesti-sugesti ataupun kayak rekomendasi-rekomendasi yang mungkin di mata kita atau generasi Brian ini luput. Oke. Jadi kayak nggak kelewatan. Boleh. Ya, yang pertama pastikan yang kita lakukan itu benar dulu gitu. Jadi benar dalam artian ya sesuai dengan firman Tuhan. Kedua ya apakah itu baik untuk dilakukan, entah baik untuk diri sendiri atau baik untuk orang lain juga. Terus yang ketiga mungkin ya kita perlu melihat kira-kira kalau kita lakukan ini itu dampaknya nanti apa gitu loh. Apa dampaknya? Dampak negatifnya apa? Ya sebisa mungkin kalau kita bisa melihat dampak negatif ini ya seharusnya kita nggak lakukan gitu. Cuman memang kadang kita kan memiliki kayak keterbatasan ya untuk bisa melihat dari semua sisi gitu kan. Betul. Makanya memang kita itu perlu orang yang lebih dewasa dari kita ya, yang bisa kita jadikan mentor untuk bisa melihat hal-hal lain gitu ya. Yang mungkin bisa jadi pertimbangan kita buat memutuskan. Benar. Kayak gitu sih, Blis. Seperti yang tadi saya bilang, setiap keputusan itu pasti ada resikonya, ada keuntungan sendiri, ada kerugian sendiri. Jadi kalau ngambil keputusan ya menurut saya harus dipertimbangkan benar-benar ya. Juga mempertimbangkan resiko kalau kita ngambil keputusan ini, resikonya apa. Jadi yang diangan-angan kita jangan yang positif terus meskipun secara kita harus beriman, tapi paling enggak, ini menurut saya ya, paling enggak Tuhan juga memberikan kita akal. Kalau kita ngambil keputusan ini, risiko yang terburuk ini. Tapi ada keuntungannya ini. Kalau keputusan yang ini, ada keuntungan lain, tapi juga ada kerugian lain. Jadi nggak asal istilahnya kalau menurut saya loh ya, berimannya nggak beriman secara takabur. Jadi setiap keputusan harus betul-betul dipertimbangkan sambil berdoa. Terus pertimbangannya yang diambil itu waktu mengambil keputusan itu untuk kepentingan pribadi atau juga kepentingan orang lain? Kan ada biasanya ambil keputusan tapi untuk kepentingan saya sendiri ini, nggak peduli nanti orang lain nanti kayak apa, nggak peduli. Nah itu pertimbangannya apa Bu? Kalau ya sebaiknya juga mempertimbangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kayak tadi beli rumah, misalnya Mas Agung sama keluarga selama ini ngontrak. Terus Mas Agung beli rumah, Mas Agung seneng rumah itu karena suasananya tenang. Ini saya menceritakan pengalaman pribadi ya, yang lebih situasinya tenang. Tapi menurut ibunya Mas Agung, rumah ini jauh dari pasar. Sedangkan aku kalau ke pasar jauh. Nah mau nggak mau kan pertimbangan-pertimbangan kayak gitu yang bisa memuaskan, meskipun susah ya, tapi paling enggak bisa mendekati, memuaskan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kayak gitu. Ya, kalau mengambil keputusan tuh pasti kita harus cek dalam siapa saja yang ada berkepentingan dengan keputusan kita nanti,
dan waktunya kapan. Jadi kalau misalkan nanti ini waktunya jangka temponya pendek, menengah atau panjang, terus siapa saja yang istilahnya terlibat di dalam hal itu, kita juga harus minta pendapat seperti itu. Jadi tidak berdasarkan pola pikir kita sendiri. Kenapa? Karena pasti ketika kita ngambil keputusan dampaknya kemana-mana. Jadi itu sih yang harus dipertimbangkan kalau menurut saya. Kalau aku sih singkat padat dan jelas kok. Apa itu? Jangan acting. Jangan? Negative thinking. Oh. Anak zaman sekarang kan acting. Namanya di nggak tahu sambung-sambung. itu ya. Oh iya. Acting ya? Acting iya. Jangan negative thinking, ya boleh. Dilakuin dulu baru nanti kita bisa ambil kesimpulannya. Nah itu bisa gitu bisa ya? nanti dievaluasi lagi lah. Oh gitu. iya. Pokoknya gercep aja gitu ya? Betul. Ya kalau generasi saya waktu biasanya generasi muda itu generasi saya misalnya, kalau ngambil keputusan itu gerusa-gerusu biasanya. Tadi kayak Ibu bilang tadi, idealisnya lurus saya pokoknya, baikku salah baikku bener, terus jalannya lurus. Nah itu kadang kita kalau sebagai orang muda itu kadang gerusu-gerusu, kita nggak memikirkan, ya kita pikirkan resikonya tapi nggak sampai sejauh orang dewasa atau orang tua itu mikirnya resikonya seperti apa. Kadang itu seperti itu. Cuman dari generasi saya atau saya mewakili kaum muda, kita ngambil keputusan itu karena kita ingin maju dan kita juga ingin mencoba hal baru. Nah, cuman untuk hal baru ini kan kita belum pernah jalani. Nah, dari generasi lebih senior atau orang tua itu kan sudah pernah menjalani. Kalau pendapat saya sendiri, orang tua ini coba berpikirnya di posisi anaknya gitu. Jadi melihat cara pandangnya dari sisi anaknya. Benar orang tua sudah pernah menjalani, tapi dulu kan pernah jadi anak juga. Nah itu sekarang anaknya ini mau melangkah. Nah cara pandangnya orang tua belajar menjadi anak lagi. Iya. Anaknya ini nanti mau kemana ini arahnya? Dia targetnya ke sana, tapi jalannya ini sudah benar atau enggak gitu. Nah supaya nanti enggak terjadi salah paham. Anaknya pengennya A, orang tuanya pengennya B, padahal dulu orang tuanya pernah A gitu. Ya mungkin lebih ke arah penjelasan opsi-opsi. Okay. Jadi kan kalau misal kita generasi Brian terutama itu kan kayak punya banyak keputusan yang harus diambil. Entah nanti menuju karir yang sini atau mungkin menuju arah yang sini, mungkin balik ke belakang terus baru maju ke depan. Itu kayak kalau misalnya mau memberikan saran harus kayak lebih ke arah penjabaran alasan itu kenapa. Jadi kayak misal kalau misalnya itu kayak kurang baik karena apa? Kalau ke sini itu mungkin jalan yang terbaik karena apa? Iya. Jadi lebih ke arah lebih kejelasan alasan itu kenapa harus ngambil jalan itu ataupun jangan ngambil jalan itu. Kalau misalkan alasan itu agak menyakitkan gitu, menurut Brian gimana? Mungkin lebih kan karena generasi Brian juga emosinya juga belum sepenuhnya terbentuk secara baik ya. Jadi kan mungkin secara spontan akan terasa, aduh aku udah buat rencana yang panjang kok malah nggak menyakitkan itu. Mungkin kita lebih ke arah ya kita kayak marah sesaat, tapi lebih bisa dilihat dari beberapa waktu ke depan. Ya kalau misal rekomendasinya menyakitkan tapi generasi Brian memutuskan untuk tetap jalan, kan tetap pada ujungnya mereka akan menemukan kesulitan tersebut dan mereka akan sadar gitu loh kan. Generasi Brian juga mungkin akan sadar dan mungkin Brian sendiri akan juga sadar, oh ini memang sudah diberitahu kalau ini memang jalan yang kurang bagus, jadi akhirnya nyadari sendiri. Kayak ibaratnya tadi ibaratnya Kak Agung lah, kita jalan lomba 100 meter kan, mungkin Kak Gesti itu sudah melewati garis finish 100 meter, generasiku masih 90. Jadi untuk menyelesaikan 10 meter ini ya butuh rekomendasi gitu, butuh pilihan. Sebenarnya baik ya, cuma karena dari kita sendiri mungkin yang agak bebal akhirnya mikir semua generasi atas kita itu terlalu yang kayak old banget gitu. Masukannya baik, jadi
mungkin dari generasi kita yang terlalu nekting juga mungkin. Akhirnya nangkep semua generasi di atas kita itu terlalu old, mungkin ibaratnya teknologinya mungkin belum ada waktu kita ini, terus akhirnya kan harus belajar lagi. Nah akhirnya itu yang buat kita nekting itu. Jadi ibaratnya nggak sama lah sama kita. Itu ya, mungkin dalam melakukan sesuatu itu tanpa beban gitu. Jadi ingin melakukan sesuatu apa gitu ya, langsung dikerjakan dengan cepat gitu. Dan ya mungkin kalau dipadukan gitu misalkan, memang yang saya salut dari generasi yang di bawah saya adalah ya berpikirnya itu out of the box gitu, idenya itu bagus-bagus gitu. Cuman memang kadang ada dalam hal pertimbangan itu kadang-kadang masih kurang gitu. Jadi menurut saya sih kalau dipadukan gitu ya, generasi yang muda dan generasi yang tua misalkan itu kalau bergabung itu kayaknya lebih bagus gitu ya. Bakal boom. Ya. Menurut saya dari yang Ibu sampaikan tadi, dari Bu Magda yang sampaikan tadi, Ibu ini tergolong ibu yang mengayomi anaknya. Jadi anaknya itu pengen nanti jadi orang yang benar, jadi orang yang baik. Jadi istilahnya jangan sampai anak saya ini nanti hidupnya ke depan itu istilahnya jatuh gitu, jatuh. Jadi ibu yang baik menurut saya, ibu yang ingin anaknya itu bahagia semua. Bahwa setiap rencana anak-anak muda ya, sebaiknya sebagai orang tua itu jangan langsung bilang, itu pasti tidak berhasil. Kamu harus seperti papa misalnya, papamu begini-begini, kamu harus seperti itu, tidak bisa. Karena setiap anak kan punya pemikiran sendiri-sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri. Nah, sebaiknya orang tua mendukung, tapi juga memberikan rambu-rambu. Boleh kamu jalan situ, tapi harus lebih hati-hati ya. Istilahnya di situ banyak lubang. Jangan langsung di-cut, tidak boleh lewat situ, kamu harus lewat sini. Nah, kalau menurut saya generasi yang muda seperti itu, dan orang tua juga harus bisa lebih bijak lah dalam menghadapi rencana-rencana anak muda. Menurut saya ya, Bu Magda ini ibu milenial. Jadi mau belajar situasi sekarang. Jadi bukan pernah menjalani situasi yang dulu, tapi mau belajar situasi yang sekarang. Jadi generasi yang sekarang ini kan beda dengan generasinya Bu Magda dulu. Nah itu Bu Magda ini mau belajar sambil belajar dari generasinya juga. Jadi generasinya dia dibuat untuk saran, dan mau belajar untuk yang generasi sekarang ini, anak-anak ini pinginnya apa sih? Terus cara berpikirnya seperti apa sih? Gitu. Kalau kita ngomong ya, istilahnya ngomong generasi muda itu seperti kita membawa pasir. Hati-hati, semakin digenggam pasirnya semakin habis. Generasi muda tambah hilang. Iya. Untuk ke arah decision making itu lebih ke arah lebih banyak pertimbangan. Kalau generasiku juga terutama aku sendiri kalau mengambil keputusan itu jalani sih, menyesal kemudian. Jadi tak ambil dulu, aku misalnya belakangan, terus aku kalau misalnya nggak serak ya aku balik, terus aku baru jalan yang lain. Kalau misalnya tetap nggak serak tapi masih tetap ada optimis, aku tetap jalan. Jadi lebih ke arah lebih banyak pertimbangan yang lebih teliti gitu, dari angkatannya Kak Gisti. Dari pribadi Brian yang saya tangkap, Brian ini memiliki pola pikir yang sangat baik sekali. Jadi mau mempertimbangkan banyak hal sebelum dia memutuskan sesuatu seperti itu. Jadi menurut saya seusia Brian ini sangat wise sekali. Dia mau mendengarkan saran-saran dari orang yang lebih senior dari dia, atau mungkin teman sebayanya, bahkan dia sudah berani untuk bertanya kepada orang lain yang lebih senior atau teman-temannya. Ini sudah mantap lah menurut saya. Jadi nggak mengambil keputusan sendiri dengan idealisme yang mungkin dengan teman-temannya itu ada jalan yang keliru. Tapi saya acungi jempol, pola pikir Brian ini bagus banget.